Baik, untuk tampilan yang pertama dari kelas 11 IPS 1, yaitu tampilan puisi. Untuk kelas 11 IPS 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarido dari kelas 11 IPS 1 akan membacakan puisi tentang bullying. Langsung saya bacakan ya, sama soleh didengarkan. Satu kata berjuta luka, berawal dari bercanda lalu menjadi biasa, yang akhirnya membuat orang lain terluka. Sakit hati sudah biasa, sedih pun sudah terasa. Berpikirlah sebelum melakukannya, karena sebuah luka tidak akan sembuh begitu saja. Ketika kita dikucilkan, ingatlah selalu kepada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberi ketenangan dan membuat kita terselamatkan. Jadilah seperti baja yang semakin kuat ketika ditempa. Jadilah ilalang yang tetap hidup ketika diinjak orang. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tampilannya disyukuri dengan kalimat syukur, alhamdulillahi jazakallahu khairan. Untuk tampilan yang kedua, yaitu dari kelas 12 IPS 1 yang akan menampilkan puisi. Untuk kelas 12 IPS 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12 PS 1 akan menampilkan sebuah monolog dengan tema perundungan yang berjudul Apa Salahku. Terhadap anak pedagang bullying atau tindak penindasan yang terjadi. Pemirsa, 8 orang pelaku Video perundungan atau bullying sekelompok pemuda terhadap seorang anak penjual. Polisi menangkap 8 pelaku perundungan terhadap anak pedagang Bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Pendidikan dan perundungan sepertinya sudah menjadi satu paket. Bahkan hampir di setiap sekolah pasti ada perundungan, ya nggak sih? Tapi apakah kalian pernah mendengarkan seorang siswa yang sedang mengejar prestasi melalui sebuah organisasi kemudian dibenci, bahkan ditindas, tak hanya melalui lisan tapi juga secara fisik? Ya, sekarang ada banyak julukan untuk mereka, siswa-siswi yang mengejar prestasi melalui organisasi. Sosokan, lambang, caper, bahkan kita bisa dibenci. Apakah salah mengejar prestasi melalui sebuah organisasi? Harusnya kalian malu karena telah menindas seseorang yang tak bersalah, seseorang
yang bahkan tak mengenal kalian, yang tak pernah mengganggu kalian. Kalian yang membuat kesalahan, kalianlah yang salah. Tetapi kalian membuat seolah dirilah yang salah. Apa salah? Aku hanyalah seorang pemimpin kecil yang memiliki banyak harapan untuk memberikan yang terbaik, dan lebih memilih untuk diam. Kemudian terjatuh ke dalam jurang nestapa karena kelakuan dan omongan yang kalian lontarkan. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya terjaga di tengah malam, terdiam, merenungi. Apa salah? Merenung, kemudian mengambiliku dan bertanya, aku capek, nggak kuat lagi terus. Tinggalku terus ditahan dari rumah, dari sekolah. Sampai kapan harus bersabar? Kakakku hanya bisa menasihatiku untuk selalu bersabar. Tetapi sampai kapan? Keesokan paginya aku berangkat ke sekolah, kemudian bertanya kepada mereka, apa salahku? Mereka menjawab, seolah mereka tak bersalah. Aku hanya ingin tahu mengapa kalian membenciku. Aku tak pernah mengganggu kalian, aku tak pernah mengusik kalian, tetapi mengapa kalian selalu mengusikku, selalu menggangguku? Gak apa-apa, gabut aja, gak seneng aja liatnya sok-sokan, nampan, capek. Udahlah, aku gak seneng ditanya-tanya kayak gini. Aku hanya bertanya secara baik-baik. Kemudian dia marah dengan alasan tidak suka. Lantas bagaimana denganku yang menjadi korban perundungan? Karena mengira prestasi di sekolah yang dianggap sok-sokan, nampak, capek. Tapi sekarang aku akan terus melangkah ke depan. Aku akan bangkit. Apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian lakukan, omongan apapun tentang saya, tentangku, tak akan menghiraukan. Aku akan terus memandang ke depan, bukan demi mereka, melainkan demi saya sendiri. Oke, itu sedikit monolog tentang saya, tentang perundungan dengan judul Apa Salahku. Dengan peristiwa ini, dengan monolog ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Terus
bekerja sama dalam menghentikan yang namanya perundungan. Kita semuanya, para wali, guru, dan murid itu sendiri, kita harus terus berusaha menghentikan yang namanya perundungan yang menjadi monster di sekolah, yang menjadi penghalang kesuksesan para murid-murid. Itu saja dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami syukuri dengan alhamdulillah jazakallahu khairan. Untuk tampilan selanjutnya dari monolog kelas 10-1. Untuk kelas 10-1 kami persilakan. Bayang-bayang perundungan. Perundungan, ya, sebuah potongan kata yang acap kali memberatkan punggung semua siswa di sekolah. Kaki yang terikat, jiwa yang terbelenggu, tidak berani, takut, bahkan melihat sisi-sisi sekolah saja rasanya seperti di neraka. Perundungan ibarat monster yang tak terlihat. Ia siap menerkam diriku, ia siap memakan jiwaku kapan saja semaunya. Bukankah sekolah, bukankah tempat pembelajaran ini adalah hal yang harusnya menyediakan keamanan, kenyamanan bagi seluruh orang yang berada di lingkungannya? Tapi kenapa justru memberikan ancaman, justru membuat tidak nyaman? Saya masih ingat ketika saya menginjakkan kaki pertama kali di sekolah ini. Saya sangat ceria, saya sangat gembira untuk memupuk awal kesuksesan dari diri saya. Namun apa yang saya dapatkan hanyalah cacian, hinaan, makian, dan semua itu. Apakah saya tidak boleh bermimpi seperti orang lain? Apakah saya tidak boleh bermimpi seperti orang lain? Jika iya, mengapa mereka selalu menenggelamkan, selalu menginjak-injak diri saya, menjatuhkan diri saya? Saya selalu ingin bertanya pada mereka yang selalu terlibat dalam perhubungan. Apakah hanya dengan cara menginjak-injak? Apakah hanya dengan cara menyakiti orang lain? Kalian, mereka semua hanya bisa mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen menjaga lingkungan pendidikan bangsa ini supaya selalu menjadi lingkungan yang aman, tentram dan nyaman, bisa menjadi bahan, bisa menjadi awal sebuah kesuksesan bangsa ini.
Marilah semua Bapak Ibu Dewan Guru, wali murid, serta murid yang ada di sini kita menjadi garda terdepan dalam menghentikan tindak perundungan. Perundungan acap kali menjadi awal kemerosotan suatu bangsa, menjadi awal kehancuran mental suatu anak yang tidak hanya ada di sekolah, terkadang dari bapak ibu guru ataupun dari wali murid itu tersendiri ada sebuah hal yang bisa menjatuhkan kami. Oleh karena itu, marilah semua yang termasuk dalam lingkungan sekolah untuk bisa menghancurkan, untuk bisa mengalahkan sebuah tindak perundungan di masyarakat. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin untuk tampilan selanjutnya akan ditampilkan drama dari kelas 12 IPS 2 yang akan bersiap-siap memasuki tempat yang sudah dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2 akan menampilkan suatu drama yang berjudul Susah-susah sekolah malah dibully. Mungkin saya di sini sebagai narator drama dan dilanjutkan oleh Saya Yogi sebagai MC Dan saya sebagai Bapak Arunkan. dan saya sebagai pembuli. Perkenalkan, nama saya Ripang sebagai Ucup. Perkenalkan, nama saya Ilsa Andrea dan saya sebagai anak cepu. Dan saya Sofyan sebagai pembuli. Dan saya Suyendra sebagai guru sekolah. Nama saya Alan sebagai Oke, penampilan drama pun dimulai. Di dalam kisah ini menceritakan tentang seorang anak culun yang selalu dibully oleh teman-temannya yang berakhir dengan tragis. Pada suatu hari yang cerah, bel sekolah berbunyi dan seluruh siswa masuk di kelasnya masing-masing. selamat pagi, cikgu.
Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Baik. Sudah pada makan belum? Sudah. Makan apa? Makanan. Oke. Jadi sekarang kalian udah makan, udah pada mandi, udah pada ganteng. Jadi Bapak mau absen dulu ya. Yang pertama, Rudi. Ayo. Sini. Rudi. Itu mana Ucup? Kok nggak ada? Ada Pak, lagi dicapokin namanya. Si culun pun masuk dalam keadaan terlambat dan diberi sanksi oleh gurunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ucup, kamu dari mana? Aku telat. Tadi disuruh mama Pak. Suruh apa? Beli bawang. Beli bawang berapa ribu bawangnya? 15.000. Mahal banget. Iya biarin mama saya. Jadi Ucup kan telat. Jadi Bapak kasih sanksi ya. Sekarang push up 5 kali. Pak Ucup nggak bisa push up Pak. Belum. Bel istirahat pun berbunyi. Oh bel udah bunyi. Pelajaran kamu dari sini aja ya. Bapak akhiri orang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika istirahat si culun pun mojok lalu membuka bekal yang dibawa dari rumah. Ngapain ini? Tahu ini. Turun sekarang ya. Kita. Lah, penting. Sini kamu. Pertengkaran pun terjadi. Apa ini Itu turun biasa. Ngapain? Turun biasa. Makanya pakai pete. Makanya pakai pete dia kamu. Kasihan, dia orang juga sama kalian. Emang khusus untuk dibully. Bisa. Soalnya turun dia Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu, kamu ngapa kok? Bapak bener kayak gitu. Ya Pak, masuk got ya Pak. Itu buat kusur Pak. Sadong itu buat kusur. Udah. Dipuli. Iya Pak. Bohong ya Pak. Bohong ya Pak. Bener Pak. Udah, ntar kalian tiga saya panggil ke kantor untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Pak, panggilin kantornya. Udah, baru udah bunyi. Sekarang kalian pulang. Jangan ada penelitian lagi ya. Udah, kalian di sini aja. Ketika sepulang sekolah, Bahrudin temannya Ucup melapor kepada kepala sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya mau lapor. Lapor apa? Kemarin ada yang dibully. Siapa aja itu? Siapa aja yang bully? Rudi, Jumani, sama Muslim. Kan pernah yang juga sama kantor bisa. Dan kali kita pulang dulu. Pada keesokan harinya, kelas pun kembali dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain mana? Nggak tahu Pak, belum berangkat kayaknya. Lah, emang dari kemarin nggak berangkat ya?
Kemarin berangkat, hari ini aja belum berangkat ya. Akhirnya 3 siswa nakal itu pun datang dalam keadaan terlambat. Sana. Kalian di mana pesan? Salah ya, selamat nyantai-nyantai. Jadi gini, ada salah satu siswa dari salah satu teman kalian ada yang lapor kepada bapak karena ada pembulian di kelas. Dan ini ada catatannya, ini ada catatannya. Yang pertama Rudi, Muslimin, kalian ketiga kantor yang selesai masalah ini. Bel istirahat pun berbunyi. Ya, padahal nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang bilang Kamu belum tahu saya, Bang. Dari preman di sini. Semua di sini. Ketika di istirahat, mereka bertiga pun dipanggil ke kantor kepala sekolah. Assalamualaikum. Duh, ini dengan bapak siapa ini? Ini dengan bapak Rungkat. Rungkat. Jadi tujuan kalian semua dipanggil untuk menyelesaikan masalahnya Seucu karena ada salah satu siswa untuk melaporkan bahwa Seucu itu telah dibully di kelasnya. Iya, Pak. Dia yang bully. Marah kamu ya. Sudah. Dengan baru deh. Iya Pak. Saya persilakan untuk keluar. Terima kasih laporannya ya. Dan kalian bertiga silakan kembali ke kelasnya. Kalian bertiga saya maafkan kepada Seucu. Tidak. Apa ya? Jangan ada pembunuhan lagi ya. Apa? Woi. Setelah itu mereka semua pun kembali ke kelas. Balik ke kelas. Aduh, jangan kosong enaknya ngapain ini. Parkir si paling pampang. Enaknya ngapain ini? Pulangnya masih lama lagi. Nah, nunggu pulang itu. Ya pulang. Ketika di perjalanan pulang, si Ucup pun dicegat oleh 3 preman tersebut.
Lalu teman baiknya Bahrudin yang melihat Ucup terkapar pun berusaha menolongnya. Kamu kenapa? Saya panggil bapakmu. Di keesokan harinya, karena tragedi tersebut, Ucup mengalami luka dalam yang begitu serius, dan akhirnya Ucup pun menghembuskan napas terakhirnya. Singkat cerita, pemakaman jenazah Ucup pun selesai dan dilanjut bapak Mukat melapor ke polisi. Pak, saya Pak lapor ini. Anak saya dibully sama 3 anak yang namanya Rudi, Muslimin, sama Jumali. Baik, langsung tidak lanjutkan ya. Oke. Dan pihak kepolisian pun mulai menyelidiki, mencari keberadaan 3 anak nakal itu. Di sisi lain ternyata 3 anak nakal itu sedang party-party di base campnya. Aduh. Gimana cara kau muslimin? Itu sudah meninggal. Dan polisi pun berhasil menggerebek base camp mereka. Dan mereka 3 anak nakal itu pun akhirnya tertangkap polisi sebab perbuatan yang mereka lakukan, dan mereka dijebloskan ke dalam penjara.
dan akhirnya mereka menyesal di dalam penjara. Dan cerita pun tamat, diakhiri dengan tertangkapnya 3 anak nakal tersebut. Mungkin cukup sekian penampilan drama dari kelas 12 IPS 2. Drama dari kelas IPS 2 yang pada akhirnya si pembuli itu ditangkap oleh polisi dan menyesal di penjara. Akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Maka hikmah yang bisa kita ambil di sini, janganlah menjadi seorang pembuli, karena orang yang membuli itu pasti dia akan rugi dengan sendirinya. Mungkin cukup sekian penampilan drama dari kelas IPS 2, kelas 12 IPS 2. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang dengan 12 IPS 2. Atas tampilan dramanya kami syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Dan untuk tampilan selanjutnya 11-2 untuk kelas 11-2 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa dari kelas 11 dulu. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Stop Membuliku. Hari-hariku menyeruput segelas luka, menimbun tumpukan hina, memunguti serpihan duka, dalam keruhnya telaga air mata. Bergelayutkan mataku yang bungkuk, pun seolah diratan gigi enggan bersorak. Di tengah kerumunan tawa mereka, ya, aku menelan cerca, aku menikahi celah, membiarkan murka hanya mewadah di dada, menukikkan semabuk iba dalam getar merana. Aku ingin meronta, namun jemariku telah lebih dulu kau potong semua. Aku pun berharap sama, membiaskan secuil beda rupa dan tahta. Kali ini ku bertanya, apakah aku pernah goresanmu luka? Apa kau bahagia kalau aku larang? Stop membuliku, kawan. Bukankah aku juga makhluk Tuhan? Sekian puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tampilan drama puisi dari 11-2 kami syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahi jazakallahu khairan. Dan untuk tampilan selanjutnya puisi dari kelas 10-2 kami menunggu dari kesiapannya, mohon tunggu sebentar.
Untuk tampilan drama berikutnya dari 10-2. Untuk kelas 10-2 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 10-2 ingin menampilkan drama tentang bullying. Dan saya kenalkan, nama saya Widi Nasrullah sebagai yang dibully, dan saya Fakih sebagai yang membuli. Saya Fauzan sebagai pembuli. Dan saya Tegar sebagai pembuli juga. Dan saya Raffi sebagai narator. Selamat menyaksikan drama dari kelas 10-2. Suatu hari di sekolah, tepatnya di jam istirahat, ada beberapa anak laki-laki yang terkenal akan kenakalannya. Mereka semua nongkrong sambil makan makanan yang mereka beli. Bro, pada beli apa ini? Biasalah, gorengan. Minumnya? Dolar lagi. Oke lah kalau begitu. Selang beberapa waktu, datanglah seorang anak yang culun dan berkacamata, melewati anak-anak desa tadi untuk membeli jajanan di kantin. Setelah selesai, si culun pun kembali ke kelasnya. Namun ketika tepat di depan anak nakal itu, si culun pun terjatuh karena disandung oleh salah satu anak nakal tadi. Makananku, bukuku. Si culun pun berdiri dengan keadaan kesal dan marah. Dan mereka pun kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajarannya masing-masing. Singkat cerita, bel pulang pun berbunyi dan mereka pun pulang menuju rumahnya masing-masing. Namun di perjalanan pulang, si culun pun dicegat oleh anak-anak nakal tadi. Hei, sini kamu. Iya, Bang. Ada apa? Pakai nama duit, Pak. Udah habis bangetnya di kantin. Alah, bohong. Bener bang, udah habis. Beraninya kamu yang bertiga. Bikin aja. Mantap. Ambil.
Setelah kejadian tersebut, si Culun pun dirawat di rumah sakit karena ada benturan di kepalanya. Dan setelah dirawat selama 3 hari, si Culun pun mengembuskan nafas terakhirnya. Selesai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah drama yang bisa saya tampilkan dari perwakilan kelas ini. Nah, yang hikmah dari sebuah drama ini adalah ketika anak-anak ibu, anak-anak bapak sekalian terdiam, maka tanyalah ada apa, kenapa kamu terdiam, dan tanyalah ada masalah apa. Bisa jadi anak ibu terkena mental di sekolah maupun di lingkungan terbuka, dan bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengawasi anak-anak ibu dan bapak-bapak agar memilih teman pergaulan yang benar. Sekian tampilan drama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari kami, dan insya Allah tampilan drama dan puisi beserta monolog telah selesai dari pertunjukan dari siswa-siswi SMA Islam Terpadu Budi Luhur. Dan acara selanjutnya disampaikan Mas Iksan. Dan adapun acara selanjutnya itu rapat guru bersama orang tua. Untuk waktu dan tempat dipersilakan.